Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin wal muhtaramat, bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Bapak, ya kan? Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali ya dalam kajian kita masih di PT Sadina Land yang makin hari makin cetar membahana. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan kita, Allah limpahkan kita kasih sayangnya. Dan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat amazing ya. Sangat luar biasa, yaitu membicarakan tentang orang tua. Kalau kita berbicara tentang konsep orang tua begitu ya, teman-teman, ini merupakan pembahasan yang panjang dan luar biasa. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ada beberapa poin yang perlu diperhatikan pada saat kita membicarakan orang tua. Ya, setidaknya ada 5 poin yang akan kita coba kaji. Yang pertama, ya ini berkaitan dengan kaidah berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah birrul walidain lebih wajib diperhatikan untuk orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak kecil. Kalian pasti nggak paham kan dengan omongan Ustadz kan? Ustadz aja nggak ngerti apa yang kalian paham apa tidak dengan Ustadz atau tidak ya. Tapi yang jelas begini, coba kalau Ustadz ngambil tema berbakti pada orang tua, itu judul yang lebih sering didengar di anak-anak kecil atau orang-orang yang sudah dewasa? Anak kecil. Anak kecil. Jadi biasanya di SD, di SMP, ya paling gede-gede dikit di SMA lah. Temanya berbakti orang tua. Di masjid-masjid itu jarang dibahas. Gimana kalau Ustadz sudah melakukan penelitian, riset, dan Ustadz temukan bahwa ternyata nggak begitu konsepnya, salah. Maksudnya ternyata setelah Ustadz check and cross check, yang dewasa itu lebih penting membutuhkan ilmu tentang berbakti karena potensi kemaksiatan kedurhakaannya lebih tinggi. Kok bisa gitu, Tat? Coba sekarang gini, kita bicara siklus kehidupan dulu. Nanti akan lari ke sini ya, tenang aja. Jadi siklus kehidupan itu, bentuk kehidupan kita itu kan kayak bulan. Kalian tahu bulan ya? Ya, istrinya Ahmad Dhani ya. Orang beda tipis aja kok ya. Jadi teman-teman ya terserah saya lah, saya ustadznya kok ya. Mulut-mulut saya ngapa situ yang sewot ya. Jadi teman-teman yang berbahagia ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak banyak ketemu artis jadi males ya ngomong kalian ya. Sombong amat. Amat aja nggak sombong gitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kayaknya kalian belum pada makan siang deh ya. Mukanya emosian begitu. Kelihatan makan kuenya itu kayak kelaparan begitu ya. Jadi teman-teman, Ustadz ulangin lagi, siklus kehidupan seperti bulan. Bulan itu pada saat tanggal 1, bulannya gimana? Kecil, bahkan tidak terlihat. Tanggal 5 mulai kelihatan, tanggal 10 makin membesar, tanggal 15 makin membesar lagi, perfect, sempurna. Tanggal 20 mulai mengecil lagi, nggak pernah lihat bulan ya. Tanggal 20 itu makin mengecil. Kemudian 25 lebih kecil, 30 habis tak tersisa. Itulah perjalanan siklus bulan, mirip dengan siklus manusia. Diawali dari sifat kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu apa? Coba sebutnya, kekanak-kanakan itu apa gayanya? Maksudnya sifatnya kekanak-kanakan itu apa? Manja. Manja. Apalagi? Kenapa? Suka lari. Ya Allah, ini mancing emosi.
Suka orang sifatnya gimana? Suka lari-lari, baik. Suka marah-marah, oke, marah-marah. Temenan. Sifatnya itu kekanak-kanakan tuh ya pemarah, emosi, tidak gampang menerima kekurangan orang, tidak mudah memaafkan orang, maunya menang sendiri. Itu sifat kekanak-kanakan, gampang tersinggungan, gampang baperan ya. Kemudian orang tuh makin membesar, siklusnya sampai 40 tahun ya. Kalau bulan tadi kan 15, ini sampai 40 tahun, nanti di situ orang akan perfect, sempurna, mencapai titik kedewasaan yang paling perfect. Nah, pada saat 40 ke atas, dia mulai turun tuh. Kedewasaannya makin turun lagi tuh, turun. Dan akhirnya lama-lamaan tidak terasa muncul sifat kekanak-kanakan dalam fisik, dalam casing tua. Bayangin, makanya kalau orang tua itu teman-teman ya makin tua tuh makin lucu. Iya. Kadang-kadang gampang baper gitu. Nah, sini nak. Iya, Bu. Bentar, Bu. Kadang-kadang gitu tuh kita datangnya suaranya pelan. Ya Allah, nak, dipanggil kok nggak jawab. Kadang jawab, cuma nggak dengar kan. Nah, sini nak. Iya, Bu. Ya Allah, nak, mulai kapan kamu berani bentak Ibu? Itu jadi modelnya gitu, dia kayak ala-ala baper gitu. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi pembelajaran untuk kita bersama. Dia mulai baperan, emosian, tidak gampang menerima kekurangan orang, maunya menang sendiri. Itu orang tua begitu. Nah, sekarang coba bayangkan anaknya masih kecil, orang tuanya berarti dewasa. Ya, maka teman-teman di sini, sekurang ajar apapun anak kecil ini, orang tuanya karena dewasa, mudah memaafkan. Udahlah, Ustaz, memang anakku emang kayak gitu kok. Biasa aja. Jadi kekurangan ajaran anak-anak SD, SMP, SMA ke orang tua, itu bisa jadi nggak dihitung sama orang tuanya sama sekali. Ngerti maksudnya, Ustaz? Itu akan berbeda dengan umur kayak macam kalian begini, yang udah mulai masuk ke umur dewasa. Berarti orang tua kalian berada di mana? Itu akan berada di bagian bawah sini. Kebalik, justru kita yang mulai dewasa, kita udah ngerti mana yang benar, mana yang salah. Kita udah matang berpikirnya, udah ngerti ini baik, ini jelek. Tiba-tiba orang tua kita itu justru memiliki sifat kekanak-kanakan. Dan Anda harus mengimbangi kedewasaan Anda itu dengan memahami kekurangan orang tua. Ini nggak gampang, teman-teman. Nggak mudah itu. Buat teman-teman yang ngerasain itu, misalnya sekarang yang umurnya sekitar 30-an lah ya, itu berarti orang tuanya kan sudah masuk sekitar 50-an, karena selisih umur anak bapak itu biasanya 20. Berarti masuk 50-an, itu udah mulai ngerasa, yang Ustaz ngomongin tadi itu pasti mulai ngerasa. Ini kalau ada di SMA ini mungkin belum. Ya, mulai ngerasa nih orang tuanya udah kayak aneh gitu. Istilahnya, itu loh Tat, ya Allah. Ini contoh aja ya, contoh. Nak, pulang nak ya ke Jawa. Bu, ini kan Covid Bu ya, tahun depan aja. Ya Allah, nak pulang coba gitu. Jadi maunya sendiri. Udah gitu oke, pulang lebaran ya, lebaran. Ramadan tanggal 23, kakak perempuannya ada acara di Jawa. Nah, kamu pulangnya ke Jawa. Loh Bu, tanggal 1 Syawal kan saya juga pulang Bu. Tapi kan ini kakakmu janda, punya acara nggak punya suami, kasihan kalau kamu nggak nemenin dia, siapa yang nemenin dia? Ngerti nggak maksud Ustaz di situ? Secara logika kan mamanya salah itu. Bu, ya sabar kayak gitu. Soalnya ini kan masalah masa Covid juga, bahaya, bla bla dan lain sebagainya. Tapi saya bilang udah pulang, saya bilang gitu, pulang, pulang. Jadi kan ceritanya, bukan, ya masalah pas itu takdir, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dari masjid kan Mas? Dari masjid? Masjid sini kan agak telat. Saya kemarin tuh awalnya di sini telat terus saya. Sekarang saya pintar sudah ngambil sholatnya di sana itu, di apa namanya tuh masjid yang di atas dom itu, belok kiri turun ke bawah itu. Al Munawwar ke apa itu ya? Munawwar. Al Manar. Oh, bukan, Al Manar di bawah. Dia di atas itu masjid jemaahnya cuman tadi saya sholat 3 orang aja. Iya. Saya lupa namanya. Jelas kita belok turun ke bawah gitu. Padahal masjidnya cantik tapi nggak hidup. Sayang banget itu. Sudah nggak usah dibahas. Panjang amat. Maksud Ustadz, sayang banget masjid secantik itu di pinggir jalan tapi nggak makmur. Loh, kadang-kadang gemes gitu tuh. Padahal tuh potensinya besar itu ya. Luas halamannya dan lain sebagainya. Baik. Nah, kembali ke tema Ustadz tadi. Dengan karakteristik seperti bulan tadi, maka ketika ada anak nih kayak model SMA gini,
Umur kalian berapa rata-rata? 17 tambah 20 berarti sekitar 47. Itu berarti orang tua Anda masih hitungannya masih dewasa, masih bisa memahami kelakuan kalian. Kadang-kadang kalian kurang ajar ya. Walaupun Ustaz nggak ngajarin kalian kurang ajar ya. Nanti kata Ustaz nggak apa-apa lah, mumpung mereka dewasa aku kurang ajar aja. Bukan. Tapi maksudnya orang tua kalian itu ngeliat kelakuan kalian yang nggak beres ini masih mudah memaafkan gitu. Oh ya sudah, namanya juga bocil gitu ya. Bocah kecil, bongus, bocah ingusan begitu kan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu mudah dimaafkan. Tapi kalau yang mohon maaf nih yang kayak di belakang-belakang itu. Ya. Pakai noleh ke belakang. Kamu, iya kamu. Dengan umur kayak macam kalian yang sudah mulai masuk di angka 30, maka orang tua udah 50, apalagi umurnya udah 40, berarti orang tua udah 60. Itu sebenarnya jujur mohon maaf ujian. Dan saya pernah mengalami masa itu. Ya, pernah mengalami masa itu. Jadi dimana kita harus jadi orang bodoh. Benar-benar kita kayak sampah aja, nggak ada apa-apanya. Mau dihinakan, mau dinistakan, iya aja, iya bu, gitu aja udah. Ya teman-teman yang berbahagia, apapun yang beliau minta kita iyakan. Walaupun mungkin menurut logika kita salah, selama nanti ada aturan lagi di bawahnya, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Nanti ada pembahasan itu. Ya, jadi teman-teman, Ustaz ulangi lagi kaidah pertama bahwa birrul walidain lebih wajib diperhatikan orang yang dewasa daripada anak kecil. Nah, di sini nih kesalah kaprahannya itu yang terjadi selalu tat ini kan apa namanya, masalah ini kan orang dewasa udah nggak penting lah berbakti orang tua, yang anak-anak aja dijelaskan. Saya bilang salah. Justru anak-anak itu nggak terlalu penting belajar tentang itu, mungkin sebagai adab etika iya. Orang dewasa yang harus berhati-hati secara pertanggungjawaban di mata Allah. Ya, jadi saya pikir itu sebuah masukan poin pertama. Poin yang kedua adalah ini merupakan amalan termulia. Ya, bahkan lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah. Jadi teman-teman, ada hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini sahih Bukhari Muslim, di mana Nabi pernah ditanya seorang sahabat. Ya Rasulullah, ayu amalin afdal? Ya Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata beliau, yang pertama adalah as-salatu inda waktiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Ya, jadi start ulangin lagi. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Ini teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah. Nomor satu. Tsumma ayyun ya Nabi, kemudian apalagi ya Nabi? Tsumma birrul walidain, kemudian berbakti pada orang tua. Jadi berbakti orang tua nomor dua. Tsumma ayyun ya Nabi, kemudian apalagi ya Nabi? Qol, Nabi berkata, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Jadi ternyata jihad yang taruhannya nyawa, teman-teman, itu kalah dengan berbakti pada orang tua. Loh, maka berangkat dari situ tidak aneh sampai ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, aku izin berjihad. Nabi tanya, apa kamu punya bapak atau punya ibu? Punya Nabi. Hidup dua-duanya Nabi. Apakah mereka ridho kamu berangkat jihad? Mereka menangis ya Nabi. Kata Nabi, pulanglah dan buatlah ayah ibumu tertawa sebagaimana engkau sudah membuat mereka berdua menangis. Ini jihad loh teman-teman. Disuruh pulang. Apalagi cuma macam kalian cuma mau kerja lah, urusan dunia lah. Aduh, jangan pernah membuat orang tua kalian menangis apapun alasannya. Ya, sehingga berangkat dari situ teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berjihad di jalan Allah kalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini amalan yang termulia. Jadi kasarannya ya, kalau amalan termulia kalian lewati dan kalian cuma fokus dengan sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi nggak berbakti pada orang tua. Mohon maaf teman-teman, semuanya akan menjadi sia-sia. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, syarat diterimanya amal ibadah. Ini syarat diterimanya amal ibadah. Maksudnya apa Pak Ustadz? Walaupun antum mau sholat, sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, upil berantakan, kumis tak karuan, bulu ketek berterbangan melambai-lambai di atas awan. Pegang ngomongan Ustadz. Orang Ustadz emosi kok kalian ketawa sih? Ya? Ini tuh emosi. Ya kan? Lucu kan, emosinya aja membuat orang ketawa ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya
ibadah itu jadi zonk. Makanya dulu saya pernah waktu membimbing korp dai muda yang akan disebarkan ke daerah pelosok-pelosok itu, semua saya tanya. Satu pertanyaan yang mirip-mirip aja. Kira-kira teman-teman saya mau tanya, kalian diridhai orang tua apa tidak? Kalau nggak usah dilanjut. Mohon maaf, nggak ada gunanya. Sia-sia. Itu sama kayak kalian sholat tapi 1000 rakaat tapi nggak wudhu. Sia-sia teman-teman. Itu sama kayak kalian melakukan ibadah haji tapi waktu ikhram pakai baju yang berjahit bagi laki-laki. Itu sia-sia. Gitu loh ya. Itu sama kayak kalian berharap tapi yang diharapkan ternyata menikah dengan orang lain. Itu sia-sia. Ya teman-teman ya. Jadi makanya Ustaz bilang udah nggak usah terlalu berharap dengan yang belum pasti. Kalau ada yang pasti walaupun dia tidak sempurna, karena biasanya dalam ketidaksempurnaan ada ladang dakwah di dalam dirimu. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ya ayo bangkit jomblo-jomblo sejati. Bedakan jomblo dengan single ya. Kalau single itu karena prinsip, kalau jomblo itu karena nasib ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat diterimanya amal ibadah. Nih, jadi ya makanya Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menetapkan kepadamu bahwa kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Nah, dari penjelasan ayat ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih kalau kita pelajari ya, teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Para ulama ada yang mengambil dari ayat ini bahwa syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua tadi. Yang pertama adalah ketauhidan, wabil walidaini ihsana, dan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Artinya kalau antum berbakti ke orang tua tapi antum kafir, antum murtad, itu akan jadi sesuatu yang sia-sia. Kebaikan antum, ya mohon maaf teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ulangin lagi, kebaikan antum tadi akan menjadi sesuatu yang sifatnya sia-sia. Yang itu poinnya seperti itu. Jadi sehingga berangkat dari situ poin pertama, buat apa berbakti orang tua kalau Anda murtad? Nah sekarang dibalik, buat apa Anda beribadah? Buat apa Anda berislam kalau Anda ternyata tidak berbakti pada orang tua? Tuh, mohon maaf loh teman-teman ya. Kalian pernah dengar cerita tentang Alqamah? Ya sudah, yang pernah ngasih tahu yang belum ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Teman-teman, kesimpulannya aja biar nggak terlalu panjang. Orang tuh menggambarkan Alqamah itu kayak orang jahat gitu, durhaka sama orang tuanya. Coba sekarang kita coba mau lihat apa sih sebenarnya salahnya Alqamah. Jadi waktu itu ceritanya Alqamah punya istri, punya ibu. Alqamah pergi ke pasar. Ketika Alqamah pergi ke pasar, ya Alqamah ini membelikan baju untuk istri dan ibunya. Ya, ibu istrinya dibelikan baju sama Alqamah. Jadi waktu Alqamah dia beli baju, kan diberikan kepada istri. Ya. Kalian pada lagi datang bulan kan? Kok emosian aja dari tadi. Santai-santai ya. Jadi ketika Alqamah itu datang ke tempat ibunya membawa baju, baju itu kan dibawakan oleh Alqamah. Iya Ustaz. Akhirnya subhanallah, ibunya pun berterima kasih, ya Allah Alqamah makasih udah dibelikan baju. Ya ini baju buat ibu. Ya ibu, ini aku membelikan baju untuk ibu loh ya. Ibu dibelikan baju sama Alqamah. Ya. Akhirnya ini istilahnya gitu durasi biar tambah panjang gitu loh ya. Kalian pikir gampang ceramah tuh nyari bahan materi, susah. Jadi teman-teman akhirnya kan ibunya bahagialah dibelikan baju sama Alqamah. Waktu itu ibunya berkata, ya Allah aku dibelikan baju sama Alqamah gitu. Alqamah pun akhirnya membelikan baju untuk ibunya. Ketika subhanallah teman-teman dipakai bajunya itu ternyata cocok buat ibunya. Ibunya senang, warnanya juga pas.
Akhirnya Alqamah pun datang membawa satu baju lagi untuk istrinya. Nah ketika istrinya pakai, istrinya bilang gini, loh mas, kamu kan tahu mas, aku tidak suka warna ini gitu ya. Kemudian si Alqamah bilang, waduh, kamu yang satu tadi ternyata aku kasih ibu, aku salah milih, salah ngambil gitu. Nggak mau mas, pokoknya aku mau yang baju itu, bla 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 gitu. Makanya Alqamah datanglah ke rumah si ibunya. Ibu senang bajunya tadi. Senang Alqamah. Ya Allah bu, saya itu sebenarnya udah Alqamah, nggak usah dibelikan lagi. Bukan itu bu. Jadi saya itu sebenarnya Alqamah. Iya. Akhirnya subhanallah, ya kan? Ibu mohon maaf, bukan itu maksud saya. Maksud saya sebenarnya baju ini milik istri saya. Milik ibu tuh yang ini. Dikasihlah warna yang berbeda. Ibunya sakit hati. Ada satu udah bilang makin tua makin baperan tadi. Makin sakit hati. Dia nyumpahin Alqamah. Ya Allah Alqamah, kecil ibu yang nyusuin, kecil ibu yang lahirin. Ya, gede-gede nak, kamu lebih cinta kepada istrimu dibandingkan ibumu. Wah, ku menangis membayangkan. Subhanallah. Akhirnya Alqamah pergi, ibunya berkata, ya Allah, jangan kau matikan Alqamah sampai dia merasakan perihnya kehidupan. Loh, Alqamah itu ahli ibadah. Jangan anda pikir Alqamah itu orang jahat, bukan. Dan mohon maaf, ayo coba kita pikir dalam-dalam. Di sini sebenarnya sikap Alqamah tadi salah apa enggak sebenarnya? Enggak. Bayangin loh, Alqamah itu saking baiknya dua-duanya dibeliin baju. Ini kan cuma masalah warna, ya kan? Mestinya ibunya, ini kita ngomong kan bener salahnya dulu nih, nggak ngomong nanti keputusannya belakang. Tapi saya mau ngomong bener salahnya. Ibunya Mbok Yoho paham itu loh. Tahu Mbok Yo? Itu kalau bahasa Inggrisnya itu yes mother yes. Ya? Yo yes mother, Mbok Yo yes. Yes mother yes. Gitu kan? Mestinya orang cuma warna istilah gini loh, Ustadz minum apa ini limonralik, kemudian kesenggol jatuh. Maaf Tat, ini kok ganti dengan aqua. Enggak, aku maunya limonralik pokoknya. Paham? Kan kayak gitu sebenarnya, masalah yang enteng. Tapi ya begitulah. Di situ ibunya salah. Tapi problemnya Allah nggak memandang itu, gitu loh. Allah tetap ngebelain ibunya. Kenapa? Karena kesalahan ibunya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kalau bertentangan syariat baru masalah itu. Jadi teman-teman sebegitunya. Jadi hanya karena masalah warna baju, ya makanya Ustaz bilang hati-hati, kalian waspada dengan masalah orang tua. Ini nggak bisa dibuat main-main ya teman-teman ya. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman yang berbahagia, kalau Alqamah yang ahli ibadah saja, akhirnya kan Alqamah betul ya, saya tadi belum melanjutkan ceritanya. Dia mati nggak mati, hidup nggak hidup. Istrinya nggak tega datang ke Rasulullah. Rasulullah lihat Alqamah yang modelnya begitu, Rasul tuh udah langsung insting aja. Ini pasti gara-gara ibu. Panggil ibunya nggak mau datang. Nabi lebih yakin, panggil ibunya, nggak mau datang lagi. Kata Nabi bilang ke ibunya, kalau sampai dia nggak mau datang lagi, aku akan bakar Alqamah hidup-hidup. Ya tentu Nabi nggak mungkin membakar Alqamah, tapi ini sekedar ancaman. Dan akhirnya ibunya mau datang, berceritalah ibunya tentang kejadian yang tadi, gitu kan. Akhirnya Nabi Muhammad pun ya sudah, ibu maafkan dia. Diomongin Nabi, akhirnya nurut, memaafkan. Dan pada saat itu Alqamah langsung meninggal dunia. Jadi teman-teman, ini masalah yang ringan loh ya, bisa sampai kayak begitu. Makanya jangan main-main masalah orang tua. Kemudian berikutnya yang keempat, yaitu kewajiban yang bersifat mutlak. Ya, kewajiban yang bersifat mutlak. Maksudnya kewajiban mutlak itu gimana? Tadi yang Ustaz bilang, Anda wajib menaati ibu Anda, like or dislike. Anda wajib taat sama ibu, walaupun ibunya salah. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau masalah itu karena ada dalil lain, di mana diceritakan Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika itu bermaksiat kepada Sang Pencipta. Itu lain masalah itu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama.
Dari apa yang Ustaz jelaskan, sahabat-sahabatku, kewajiban yang bersifat mutlak. Saya kasih contoh aja langsung biar lebih paham ya. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki, rumahnya di kilo 34. 34 itu berarti udah bukan Balikpapan ya, udah masuk kecamatan Samboja. ya, dulu namanya Samboja. Semenjak IKN sudah berubah menjadi kecamatan Jah. Ya kan Sambonya udah di penjara ya, jadi Samboja, Sambo udah di penjara kan seumur hidup ya. Enggak, kalau Sambo tetap seumur hidup begitu kan. Ngapain debat saya Anda ya kan? Masalah Sambo ya urusan Sambo. Tapi yang jelas kan Sambo di penjara. Itu teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi sekarang kecamatan Jah. Ya, karena Sambonya udah nggak ada. Semenjak nggak ada Sambo ini kepala saya gatal banget. Baik. Oh, Sambo. Baik teman-teman yang berbahagia, itu tadi tinggalnya di kilo 34. Kerjanya di pelabuhan Balikpapan, Semayang. Pulang pergi naik motor. 34 kalau saya hitung dari Rapak ke pelabuhan misalnya 6 kilo, berarti pas 40. Berarti kalau PP 80 per hari naik motor. Gimana rasanya? Sampai memang anak ini anak yang soleh ya, dia luar biasa. Apa namanya? Dia cepat naik jabatannya dan akhirnya dia punya rumah dinas. Rumah dinas itu di pelabuhan, di belakang kantornya. Senang banget dia dapat rumah dinas. Dia bilang sama ibunya, "Ibu, alhamdulillah Bu, adik dapat rumah dinas, adik naik jabatan. Ibu ikut kami ya ke Balikpapan, nanti kami enak-enakan Ibu, nanti kita makan-makan enak di Balikpapan." Pokoknya begitulah kaidahnya. Ibunya bilang apa? "Nak, Ibu nggak mau ke Balikpapan. Karena Ibu ini sudah nyaman dengan ibu-ibu yasinan, sholawatan di sini." Selesai? Ya sudah, kalau Ibu nggak mau ikut nggak apa-apa. Nanti kami titipin pembantu. Jadi jaga Ibu, kami nanti Sabtu Minggu pulang Bu kalau liburan. Kata ibunya, "Jangan Nak, kalau kamu tinggal aku kesepian, nggak ada cucu." Coba, maunya. Terus sekarang kalau begitu maksudnya apa itu? Ya artinya nggak boleh ke Balikpapan. Otomatis istrinya marah-marah dong. "Ibumu itu loh Mas, nggak pengertian, nggak kasihan kak kamu tuh 80 kilo PP Balikpapan Samboja. Kasihan dong kamu begini bla 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 bla." Suaminya belain ibunya. Kelahilah suami istri ini, datanglah ke rumah Ustadz gitu. Terus Ustadz nasihati, "Mbak, mohon maaf ya, setelah menimbang memperhatikan, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memutuskan Bahwa ya, yang ibumu, yang salah adalah ibumu." Oh, itu yang perempuan langsung naik kepala gini. Set, tuh kan ya, kamu ku bilangin nggak percaya. Itu Ustadz Agus sendiri yang bilang, kamu nggak dengar, ibumu itu salah, bla bla bla. Dalam hati saya, belum selesai ini ngomong. Memang betul ibumu yang salah. Tapi masalahnya kesalahan ibumu itu, Mbak, tidak menjadi alasan untuk kamu tidak menaatinya. Tetap kamu wajib menaatinya. Ya sabar. Tapi ini nggak masuk akal Pak Ustadz. Ini nggak logika. Mbak, memang cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Pasti mau goyang kan? Mau goyang kan? Itu udah ada yang baunya goyang-goyang. Iya. Jadi subhanallah dia baunya udah mau gini-gini tadi saya. Jadi teman-teman, tuh ya, jadi teman-teman yang berbahagia, emang cinta itu nggak logis, Mbak. Seenggak logisnya mamamu nyebokin kamu tanpa digaji. Seenggak logisnya mamamu mau begadang tanpa dibayar serupiah pun. Seenggak logisnya dia mendidik anak lakinya capek-capek, tiba-tiba kamu datang tinggal ngambil aja. Dalam rumah tangga ini kamu hadir, dari mana kau nggak jelas asal-usulnya. Jadi ya kan, seorang istri kan datang tiba-tiba ngambil anak lakinya orang aja tuh. Nah, hanya bermodalkan kata cinta. Kemudian mengambil anak orang. Nah, saya bilang udah, memang cinta itu nggak logis, betul. Taati, udah ikuti omongan orang tuamu, kamu tinggal di Samboja tetap. Saya bilang begitu. Ya jadi teman-teman yang berbahagia, memang ketaatan yang sifatnya mutlak.
Kecuali kalau orang tuamu nyuruh kamu perbuatan maksiat. Nak, lepas jilbab. Ibu, lepas jilbab. Bu, lepas jilbab, nurut enggak? Ibu, kok aku disuruh lepas, aku ya aku kan laki-laki. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Ala kulli hal, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kewajiban yang memang bersifat mutlak, ya. Maka berangkat dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, teman-teman yang dirahmati Allah, itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, berbakti pada orang tua ternyata menjadi jalan termudah menuju surganya Allah. Coba kalian bayangin, jalan paling mudah menuju surga. Sampai Nabi mengatakan al-walid awsat abwabul jannah, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kalian tahu nggak pintu surga paling tengah itu maksudnya gimana? Nih, dengerin Ustaz. Ini Ustaz ngadep Islamic Center, ada 10 pintu. Pintu yang paling dekat ke Ustaz, pintu yang mana? Paling tengah. Maka begitu pula dengan nanti kalau masuk surga itu yang paling gampang masuk surga dari pintu orang tua. Makanya kalau orang tuanya meninggal dunia itu seperti orang yang kehilangan pintu surga. Ya, hanya mumpung punya orang tua itu disayang-sayang. Meninggalnya nggak jelas kapan, nggak ada yang tahu meninggal itu. Dengan berkaca dengan ibu saya almarhumah itu, masya Allah, beliau emang sakit cukup lama. Lu dari saya bayi, beliau itu udah kencing manis. Makin saya makin ke belakang, emang beliau sempat ngedrop lemah. Tapi yang hebat itu kemudian beliau makin sehat. Nah di tengah-tengah sehat itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba serangan jantung meninggal dunia. Jadi artinya ini sesuatu yang nggak bisa ditebak. Maka peluk ibumu sebelum kelak engkau hanya bisa memeluk nisannya saja. Ya, cium keningnya sebelum engkau hanya bisa mencium kuburannya saja. Ya, maka teman-teman ini jalan paling simpel menuju surga Allah. Kalian kalau lewat jalur sholat, ya kalau sholatnya khusyuk diterima. Oh saya ngambil jalur lewat jalur Pak Ustaz, jalur puasa, ya kalau puasa mau diterima sama Allah. Tapi kalau berbakti orang tua itu, kita simpel untuk tahu apakah diterima apa tidak. Ridho orang tuanya ada apa tidak. Makanya kan dikatakan oleh Nabi, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua. Wa sukhtullah wa sukhtil walidain. Dan murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Ya, jadi berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia, ini yang sekali lagi patut untuk kita pelajari ya. Jangan sampai nanti naudzubillah kita menyesal. Karena memang doanya ibu itu mantap, memang sudah itu. Tadi saya sudah bilang walaupun anaknya nggak salah, doanya tetap mustajab. Pernah dengar cerita Jurej? Baik, kalau memang pernah dengar kita lewatin sih. Kemudian berikutnya teman-teman. Jadi teman-teman, Jurej itu seorang laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki dinamakan Jurej. Nah, dia kan seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini seorang laki-laki. Dan dia namanya Jurej. Kayak orang India namanya ya. Jurej. Jurej ini seorang ahli ibadah. Nah, suatu ketika, ntar dulu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, lagi ibadah diketok pintunya. Ibunya di luar. Jurej, si Jurej lagi sholat. Allahumma ummi wa sholati, ya Allah ibuku atau sholatku. Karena dia mikir sholat itu Allah, ibu itu manusia, Allah lebih diutamakan. Ibunya dicuekin. 3 kali ibunya ketok pintu, gak dibukain pintu. Ibunya sakit hati. Ibunya berkata, Allahumma ya Allah, inna hadza Jurej, anakku Jurej, ibni, dia itu putraku ya Allah. Faqad kallamtu fa aba yukallimuni. Ku ajak dia ngomong tapi dia enggak mau menjawab omonganku ya Allah. Fala tumithu hatta turhil mumisat. Jangan kau matikan Jurej sampai dia menemukan fitnah dalam hidupnya. Padahal Jurej ngapain? Salat. Salat dipanggil enggak mau noleh. Ibunya nyumpahin jatuh. Apalagi cuma nonton sinetron. Ya. Apalagi cuma main TikTok. Ini sholat guys. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Maaf, apa kata si Jurej? Aku pilih sholatku. Nggak dihiraukan.
Malam itu kontan, langsung Juret keluar ketemu pelacur. Sama pelacur digoda lah si Juret. Rec, sini Rec. Dijawab Juret, ada apa Cur? Pelacur. Kan namanya pelacur. Ada apa Cur? Rec, come on let's together. This night free, just for you only man. Oh my God, I like it. Amazing. Ya, subhanallah. DP 10%, angsuran flat, tidak berubah. No riba, no ribat, no goror. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Si Juret nggak mau lah digoda. Akhirnya si pelacur sakit hati. Pelacur berzina sama petani, punya anak lucu sekali. Orang kampung pada emosi. Hei Juret, anak siapa ini? Si Juret bilang, si pelacur bilang ini anaknya Juret. Padahal sebenarnya Juret gak tahu apa-apa. Orang kampung marah lah. Didatengin rumahnya dihancurkan. Kata Juret, kenapa kau hancurkan? Juret, ikam kada usah banyak pepandir jar. Muyaknya ikam ni ulama kepa, ikam tu berjinak jar. Umma ai. Subhanallah. Teman-teman, akhirnya Juret bilang, mana buktinya? Ditunjukkan anaknya. Sama Juret dipegang jempolnya. Hei, mana abuk? Siapa bapakmu? Bayi ini bisa ngomong, Abi Falla, bapakku petani. Coba. Ya. Orang kampung tahu semua. Coba kalau Juret masih hidup tuh ngeri tuh ada bayi. Hei, siapa bapakmu? Bapakku orang Sadina. Ngeri memang. Ya. Nah, akhirnya disitulah si orang kampung pada minta maaf sama Juret. Dan Juret tersenyum. Dia berkata, kok kamu senyum? Iya. Sebenarnya aku tahu ini semua karena ibuku memanggil aku dan aku tidak mengiyakan panggilannya. Ya, teman-teman yang berbahagia, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran ya. Di sesi 1 nanti ada sesi 2. Teman-teman, insya Allah di sesi 2 nanti kita akan melanjutkan ya, masih di tema yang sama dengan poin bagaimana berbakti kepada kedua orang tua baik di masa hidupnya ataupun di masa matinya. Mangga teman-teman, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, boleh berkaitan tema maupun di luar tema, kami persilakan. Silakan teman-teman. Boleh. Saya mau bertanya Ustaz. Kan ibu saya sudah meninggal ya. Nah, mau bertanya, ketika setiap malam itu selalu ada dalam mimpi itu maksudnya apa saja? Baik, jadi begini teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang mimpi itu kalau memang berasal dari Allah dalam bentuk wahyu bisa, tapi itu kan dikhususkan untuk siapa? Untuk para nabi. Atau kita berjumpa langsung para nabi Allah, maka itu wahyu. Maaf, saya ulangi, itu kebenaran karena setan tidak bisa menyerupai wajahnya para nabi. Jadi kalau kalian dalam mimpi, gimana saya tahu? Saya kan nggak pernah ketemu Rasulullah. Nanti akan tahu dengan sendirinya. Itu salah satu harapan orang solih, pasti pernah meminta untuk bisa bermimpi, berjumpa dengan Rasulullah. Itu indah sekali. Itu poin yang pertama, dan itu pasti Rasulullah. Yang kedua adalah mimpi yang pasti berasal dari setan. Dan ini mimpi yang paling sering banyak terjadi di kalangan itu yang di pojok-pojok itu. Nah, namanya mimpi basah ya. Nah, itu pasti berasal dari setan ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mimpi yang 50-50. Artinya bisa berasal dari Allah, bisa berasal dari setan. Maka apa yang kita lakukan di poin yang ketiga ini Pak Ustadz adalah berhusnudzon. Sama kayak tadi, ibu kita hadir dalam mimpi, kita husnudzon. Oh, mungkin aku jarang bacain doa buat beliau. Ibu kita kok sering muncul hadir dalam mimpi kita. Oh, mungkin ada sesuatu amalan soleh yang beliau amanahkan kepada kita, kita nggak amalkan. Jadi kalau kita berprinsipnya husnudzon, jangan pernah nanti suudzon. Wih, jangan-jangan ibuku begini, jangan-jangan ibuku begitu. Nanti muncul setan masuk dalam diri kalian, membumbui perasaan suudzon kepada takdir Allah. Ya, ibu kok muncul Pak Ustadz badannya kurus, ramping, lemes begitu. Saya bilang mungkin engkau jarang mendoakan dia.
doakan. Insya Allah nanti ibu akan segar lagi di akhirat. Alhamdulillah, itu dia cerita sama saya. Semenjak saya doain ibu Pak Ustadz, alhamdulillah ibu kemarin muncul dengan badan lebih segar, sumringah, senyum di hadapan. Biasanya orang meninggal tuh nggak ngomong biasanya. Kalau dalam mimpi, bukan. Maksudnya kan ini ngomongin mimpi kan ceritanya. Iya, biasanya orang kalau meninggal tuh kalau muncul dalam mimpi dia nggak ngomong gitu loh. Ya, baiklah. Ya, saya juga tahu kalau orang mati gak bakal ngomong ya. Jadi maksudnya orang meninggal gitu. Baik. Yang lain? Antara ibu dan suami itu kira-kira mana yang digabungkan? Baik. Sekarang kan ibu saya tinggalnya sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang suka manggil, suka minta antar ke sana ke sini, sedangkan suami di rumah juga sakit, jadi kadang ya juga minta ditemani, jadi agak-agak bingung yang mana. Baiknya gimana ya Ustaz? Baik, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Bukan. Ini kapan saya jawabnya nih ya? Didengerin dulu, nanti saya jawab, baru nanti kalau ada disanggah gitu. Baik, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, ya, berkaitan dengan seorang istri, kalau ditanya, ini jawabannya kita lihat dari dua sisi. Ada sisi syariat, ada sisi akhlak. Kita ngomongnya begitu. Kenapa? Karena emang nggak bisa dicampurkan. Kita teliti dan detail. Secara syariat jelas. Ya Rasul, siapa orang yang paling aku taati setelah aku menikah? Perempuan yang ngomong ini. Kata Nabi adalah suamimu. Kemudian ada laki-laki bertanya, ya Rasul, siapa orang yang paling wajib aku taati setelah menikah? Kata Nabi, ibumu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dan itu tidak ada istilah, ih apaan sih gitu, berarti ini menunjukkan Islam tuh benci dengan para wanita. Enggak, saya mulia di hadapan istri saya. Jadi saya ini raja di hadapan istri, tapi saya hina sehina-hinanya di hadapan ibu. Ibu saya hina di hadapan suaminya, suaminya hina di hadapan ibunya. Ngerti maksudnya? Jadi kayak rentetan, ya berkaitan terus jadi setiap manusia pernah merasakan mulia dan hina. Saya mulia di hadapan istri, tapi saya hina di hadapan ibu saya. Nah teman-teman, sehingga berangkat dari situ kaidahnya, kalau seorang perempuan wajib lebih taat kepada suami dibandingkan kepada orang tua. Tapi, kayak gitu. Itu kan secara syariat. Secara akhlak, itu mohon maaf, betul memang seorang istri wajib taat kepada suami. Tapi ingat, seorang laki-laki, anak mantu punya kewajiban taat juga kepada bapak mertua, kepada ibu mertua. Artinya harus ada namanya timbal balik. Opo yoyo, ndak bisa dicarikan solusinya itu loh. Bahasa Inggrisnya opo yo wat gitu. Iya kan? Belajar bahasa Inggris itu tenang dulu, nggak usah terlalu terburu-buru. Ya. Kalau bahasa Inggris itu don't to milk gitu ya. Don't to milk. Nah, don't itu jangan. Orang usah ke susu itu. Milk kan susu. Jadi bahasa Inggrisnya don't to milk. Jadi teman-teman yang berbahagia jangan terburu-buru, santai dulu ini. Kita cari solusi. Apa iya nggak ada solusinya? Kalau contohnya apa? Misal mohon maaf ya, kayak tadi orang tua sakit, suaminya juga sakit. Ini gimana Pak Ustadz? Datang ke suami, hormati suami, mengabdi pada suami. Nah setelah suami mengabdi begitu, Mas malam ini aku boleh nggak minta izin sebentar aja 2 jam untuk minta izin nemenin ngeliatin ibu ke sana. Ya kalau misalnya bilang nggak boleh deh, ya udah taatin suami. Tapi mohon maaf Mas, saya minta uang juga kalau kayak gitu untuk minta uang untuk membiayai orang yang jagain ibu. Oh iya dong, kan tanggung jawab lah, ini manusia ini harus dijagain ini. Jadi begitu, cari win-win solution. Jangan kemudian kalau udah mentok-mentoknya memang Anda wajib taat pada suami, betul. Tapi mohon maaf kalau suami sampai begitu membiarkan orang tuanya sakit tidak diurus. Ya mohon maaf, apalagi kalau sakitnya nggak berimbang, yang orang tua sakit keras, sedangkan yang suaminya sakit lemah. Kan sana keras, ini sakitnya lembek, kayak contoh demam biasa, nggak usah lebay lah jadi lagi.
Begitu. Kenapa itu? Pasti Anda membayangkan yang itu kan? Padahal saya ini ngomong yang mana? Aku benci pikiranmu. Walaupun itu bukan ibu kandung ya Pak. Enggak dong, ini yang dibahas ibu kandung ini. Tadi kan Anda ngomong ibu kandung kan? Bukan. Makanya diperjelas tadi Ustaz. Hah? Bukan ibu kandung saya juga. Orang yang ibu yang saya tanyakan tadi dia bukan ibu kandung saya gitu loh. Tapi dia suka tolong dong rumah temenin, tolong dong bersihin rumah gitu. Kalau gitu ngapain ditanya bulat-bulat dak karuan? Harusnya yang mana yang Ya kalau itu jelas suami mutlak 100%, gitu aja lah, gampang jawabannya. walaupun Ya, bukan soalnya Kak, takutnya kan marah Ustaz nanti nyumpah-nyumpahin loh, gitu-gitu. bukan siapa-siapa Anda tadi kan Anda ngomong kan? Walaupun dia merawat saya dari kecil. Iya, saya tahu. Bukan, artinya secara hukum memang dia bukan orang tua. Kalau masalah sayang nggak apa-apa lah, namanya orang kan saling menyayangi, diperbolehkan. Ya, memang dia bukan orang tua. Di sini memang mutlak kewajiban Anda pada suami. Tadi itu yang kita bahas itu memang susah karena ibu kandung. Kalau bukan ibu kandung Anda, emang selesai itu, bukan, malah nggak jadi terlalu bermasalah, Mbak. Artinya jelas ke suami. Cuma kan nanti lagi-lagi hukum itu nggak bisa Anda pahami kayak A ketemu B gitu, enggak. Mesti ada tengah-tengahnya antara A dengan B untuk mencari solusi. Mas, bisa nggak aku minta izin mau ada ibu sambungku gini ya diizinin lah, mestinya begitu kan. Cuman maksud saya bentroknya nggak terlalu kencang kalau bukan ibu kandung. Tadi yang saya bahas ibu kandung itu berat kalau itu begitu. Itu pun tadi suami yang menang, apalagi bukan ibu kandung, lebih parah lagi. Baik, yang lain? Tadi kan kita ngomongin ibu ya, kalau ibu sudah nggak ada, terus sisa bapak, apakah statusnya sama kayak ibu ketok-ketok yang tadi itu? Maksudnya nelfon ya sama kan harus siapa atau ibu ya? Kalau bapak? Sama aja. Cuman yang saya maksudkan tadi, saya kasih apa namanya penjelasan ya, bahwa yang dimasukkan sholat tadi sholat sunnah. Kalau sholat fardu nggak boleh ya, tetap kan tadi udah dijelasin tadi. Nomor 1 amalan yang paling dicintai Allah apa tadi? Sholat tepat pada waktunya. Baru nomor 2 orang tua. Baru yang ketiga berjihad di jalan Allah. Jadi artinya berangkat dari situ yang saya maksud tadi itu sekali lagi Ustadz ulangin sekali lagi, itu maksudnya adalah sholat baik ibu ataupun bapak sama aja, tapi maksudnya yang dibahas sholat tadi itu sholat sunnah. Nah kalau di sholat sunnah dipanggil orang tua batalin nggak apa-apa. Itu hidupannya sama. Sama. Jangan beda-bedain laki sama perempuan gitulah. Gini, saya kasih tahu. Saya paham maksud Anda. Saya kasih tahu. Kalau Anda nggak mau saya kasih tahu sama suami Anda nanti ya. Jadi saya punya beberapa rahasia. Kalau Anda mau tahu bocoran datang ke saya ya. Jadi begini Mbak, ya perhatiin ya. Nanti tanggal 20 kita ketemu di Jakarta ya. Jadi ustadznya dari Balikpapan, jemaahnya dari Balikpapan, terus ketemunya di Jakarta ngapain? Ya kan? Jauh-jauh ke Bogor sana ketemunya saya lagi ya. Baiklah, teman-teman. Jadi gini saya kasih tahu Anda. Kewajiban ada istilah lebih hormat pada ibu, sering gitu kan bahasanya kan, daripada kepada ayah. Itu sama sekali tidak mengurangi haknya ayah. Yang ada, perhatiin teman-teman, kenapa sih hormat pada ibu itu sampai diulang-ulangi Allah 3 kali dan lain sebagainya, bla bla bla. Saya kasih tahu Anda, kata kuncinya itu simpel sekali. Karena orang hanya mudah berbalas baik kepada kebaikan yang bisa dilihat oleh mata. Kebaikan ayah itu kasat mata loh. Dibeliin mainan, kasih uang, sekolahin. Jadi anak itu udah kayak kagum. My father is my hero, gitu kan? Oh my God, tuh main pinter gitu. Jadi apa namanya? Bapakku itu adalah pahlawanku. Nah kebaikan ibu, nyebokin, nyuciin kemaluannya, jagain malam kalau ngantuk-ngantuk, nyusuin di saat dia bangun di tengah malam.
Ini kebaikannya nggak ada anak tahu sama sekali. Makanya kenapa Allah tekankan ibumu, ibumu, ibumu. Maksudnya itu kalau kepada ayah itu loh nggak pakai disuruh hormat pun bakal hormat dia kok. Sama kayak karyawan sama pimpinan itu nggak usah disuruh hormat. Di Quran nggak ada ayatnya hormati pimpinanmu, nggak ada. Tapi Anda akan menghormati pimpinan secara otomatis. Kenapa? Karena memang kebaikannya kelihatan. Kebaikan pimpinan itu nyata ketika tanggal 4, 5, 6, 7 awal. Mobil banking kelihatan. Ya kan? Tapi kebaikan ibu gak ada yang tahu. Makanya kenapa Allah menekankan ibumu, ibumu, ibumu sampai diulangi 3 kali, menunjukkan bahwa ibu memiliki keutamaan yang harus kamu perhatikan. Dan kenapa disebutin 3 kali? Menunjukkan ibu itu memang sunahnya ada 3. Baik teman-teman, kita cukupi sekian dulu. Mudah-mudahan ya, ibumu, ibumu, ibumu. Ibu di Balikpapan, ibu di Samarinda, dan ibu di maksudnya itu ibu kandung, ibu mertua, sama ibu sambung begitu. Aku benci pikiranmu. Baik teman-teman, kita cukupi, nanti insya Allah kita sambung lagi ya, karena tema ini masih berhubungan. Alhamdulillah kita punya satu pertemuan dan jadwalnya alhamdulillah juga pas sebelum keberangkatan saya ke Tanah Suci. Jadi insya Allah nanti masih ketemu lagi, insya Allah di akhir bulannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berjumpa nanti kembali sehat walafiat dan semuanya bisa ke Tanah Suci insya Allah. Jangan cuma amin, nabung, nabung. Amin aja kerjaannya. Insya Allah satu rombongan berangkat umroh bareng-bareng ya. Nanti kita bawa spanduk gitu kan, Sadinah Land. Jangan lupa ada foto Ustadz begini. Untuk Balikpapan yang lebih baik ya. Ustadz kalau nyalon jadi wali kota, Balikpapan yang nyoblos cuma ini doang orangnya. Ini juga yang depan ini nggak punya KTP. Iya. Yang punya KTP pun masih ada yang berkhianat. Malah nggak punya duit itu nggak usah dicoblos ya. Baik, mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah cintai kita, dan kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.